Hai semuanya, saya Queen Salonika. Saya Yuwana Wijanti. Kami dari kelas 12 IPS 2. Dan kami di sini akan membahas tentang proses pengakuan kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara. Yang pertama ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Salah satu bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Lalu, peran Australia terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri ditunjukkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. 2. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Ketiga, menjadi wakil negara Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Yang keempat, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peran dan respon PBB pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi tidak diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda dan tentara sekutu. Belanda berupaya menguasai kembali Indonesia dengan mengirimkan ICA ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu. Merespon proklamasi kemerdekaan Indonesia dan masalah dengan Belanda, Dewan Keamanan PBB atas usul Amerika Serikat kelak membuat Committee of Gulf Office atau Komisi Jasa-Jasa Baik. Seperti dikutip dari Sejarah 3 oleh Dr.S. Sudirman, komisi beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia ini dikenal sebagai Komisi 3 Negara di Indonesia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan perjanjian Renville. Diplomasi Indonesia dan pembentukan KTN sebelum perjanjian Renville, sejumlah diplomasi sudah digencarkan tokoh-tokoh Indonesia ke PBB untuk mendukung penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Saat itu, PBB tidak langsung mendukung Indonesia. Perwakilan Indonesia, Sultan Syahrir dan Agus Salim, bertolak ke acara sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York, Amerika Serikat pada 1947. Di sana, Syahrir membeberkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dan tidak membantah fakta yang diungkapkannya di persidangan. Syahrir juga menepis anggapan kemerdekaan Indonesia diberikan Jepang dan tuduhan perwakilan Belanda yang mengatakan bahwa kehalangan Republikan terhadap tidak beradab. Selanjutnya ada peran PBB di kemerdekaan Indonesia. Serangan Belanda pada agresi militer kedua akhirnya disaksikan oleh KTN sendiri. KTN lalu membawa laporan pada Dewan Keamanan PBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini membuat Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain. Berikut peran PBB lainnya. Yang pertama, membentuk United Nations Commissions for Indonesia atau disingkat menjadi UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia. Yang kedua, membawa RI dan Belanda ke meja perundingan dan menghasilkan persetujuan Rembrandt. Ketiga, menjadi mediator dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB untuk mendorong penyerahan penuh dan tanpa syarat pada RIS sesuai persetujuan Renville. Dan yang terakhir, membantu penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintahan RI lewat UNCI. Selanjutnya, peran UNCI PBB dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut tugas dan kekuasaan UNCI. Yang pertama, memberi rekomendasi pada DKPBB dan pihak yang bersengketa. Yang kedua, membantu Indonesia dan Belanda untuk mengambil keputusan dan melaksanakan revolusi Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, mengajukan saran pada Dewan Keamanan PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik agar pengalihan kekuasaan di Indonesia berlangsung aman dan tentram. Yang keempat, membantu pemulihan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dengan segera. Yang kelima, mengajukan rekomendasi pada Dewan Keamanan PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali pada Republik Indonesia. Yang keenam, memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat. Yang terakhir,
mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan. Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pemerintah Belanda kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 saat terjadi penyerahan kedaulatan Belanda pada Indonesia. Penandatanganan penyerahan kekuasaan pada Indonesia di ruang takhta Amsterdam, Belanda dilakukan oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta dan delegasi Belanda yang diwakili Ratu Julian, Perdana Menteri William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Seu. Selanjutnya ada konferensi kemeja bundar dalam sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang terjadi di gedung Parlemen Belanda. Hasil dari KMB ialah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari beberapa korvet akan diserahkan ke RIS. Yang selanjutnya, tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Berikut dampak-dampak dari KMB. Dampak positifnya ialah Belanda mengakui Indonesia dalam penyerahan kedaulatan. Dan yang kedua, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Lalu yang kedua yaitu dampak negatifnya adalah Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia dan menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1969. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat ialah pertama, Irian Barat kaya akan bahan tambang. Kedua, Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik. Ketiga, menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Keempat, Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Kelima, penyerahan kedaulatan RI.